Ketemu lagi ya bareng Misana di ruang belajar matematika. Nah, seperti yang Misana sampaikan kemarin, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menemukan rumus luas dan volume dari gabungan dua atau lebih bangun ruang sisi datar. Seperti apa? Yuk kita simak. Oke, sekarang kita akan menurunkan rumus luas permukaan dan volume gabungan limas dan kubus ya. Nah, yang pertama seperti biasa, limas kita anggap sebagai luas 1, sedangkan kubus kita anggap sebagai luas 2. Itu sehingga kita bisa tuliskan luas permukaan sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Nah, sama dengan luas 1, di sini yang kita lihat adalah selimut yang ada dalam limas, yaitu sisi-sisi tegaknya. Ada 4 ya, dan ukurannya sama. Sehingga kita bisa menuliskan 4, karena bentuknya segitiga, maka dikali dengan rumus luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Kemudian ditambah luas 2. Nah, luas 2 ini adalah banyaknya bidang sisi pada kubus dikurang 1 ya. Kenapa? Karena alas atasnya, nih sisi yang di atas itu menempel dengan alasnya si limas gitu. Jadi tidak perlu dihitung. Sehingga bidang sisinya tinggal berapa? Tinggal 5 ya. Oke. Berarti kita tulis 5 dikali luas dari sisinya. S pangkat 2, sehingga di sini 5 dikali S pangkat 2. Nah, kita coret ya, 4 dibagi 2 sama dengan 2, sehingga ketemu ya rumus luas permukaan gabungan limas dan kubus adalah 2AT ditambah 5S pangkat 2. Nah, ini adalah rumus luas permukaannya. Nah, sekarang kita akan mencari volume gabungannya. Volume gabungan, kita tinggal tambahkan volume limas ditambah volume kubus. Nah, volume limas itu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi ya. Kemudian ditambah volume kubus yaitu S pangkat 3. Nah, sekarang karena luas alasnya ini bentuknya persegi, maka kita ganti dengan rumus luas persegi, sehingga sepertiga luas alasnya adalah S pangkat 2 dikali T ditambah S pangkat 3. Nah, ini adalah volume gabungan antara limas dan kubus. Mencari rumus luas permukaan dan volume balok dari gabungan limas dan balok ya. Nah, di sini kita perhatikan, di sini ada limas dan balok. Nah, limas ini kita sebut sebagai luas 1 ya. Kemudian yang balok yang bawah ini sebagai luas 2. Nah, jadi luas permukaannya adalah gabungan dari luas selimutnya dan luas selimut balok dengan alas bawahnya. Sedangkan alas atas balok dan alasnya limas itu tidak dihitung ya. Karena kalau permukaan kan luarnya saja. Nah, jadi kita bisa tuliskan dulu luas permukaan sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Gini dulu ya. Kemudian luas 1 kita lihat. Nah, di sini terdiri dari 4 segitiga yang luasnya sama dan ini disebut sebagai sisi tegak dari limas. Ada 4 ya. Jadi nanti kita tulis 4 luas sisi tegak. Nah, ditambah L2. L2-nya kita lihat balok ya. Pertama adalah alasnya dulu. Alasnya yang saya arsir hitam ini. Nah, di sini bentuknya persegi sehingga S pangkat 2 ya sebagai luasnya. Jadi di sini kita tulis S pangkat 2 ditambah apa? Nah, ini. Jadi sisi-sisi, bidang sisi yang berdiri ya atau selimutnya dari balok ada 4. Yang pertama, depan ya.
Yang depan ini saya arsir warna kuning dengan yang belakang karena dia sama luasnya dan komponennya sama unsur-unsurnya. Nah, untuk yang depan dan belakang ini saya tulis 2 panjang dikali tinggi, kemudian ditambah, nah sekarang samping ya, samping saya arsir warna merah ya. Nah, arsir samping kiri yang ini dan samping kanan. Nah, ukurannya di sini itu ada lebar dan tinggi. Sehingga karena sisi yang memiliki ukuran lebar dan tinggi itu ada 2, maka kita tulis 2 dikali lebar dikali tinggi. Gini ya. Nah, kemudian kita ubah luas sisi tegak di sini. Karena bentuknya segitiga, maka di sini 4 dikali luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi, ditambah 2 PT ditambah 2 LT. Nah, ini kita sederhanakan ya, 4 bagi 2, 2, sehingga luas permukaan gabungan limas dan balok adalah 2 AT ditambah 2 PT ditambah 2 LT. Nah, ini ya adalah limas dan balok. Kemudian untuk volumenya, kalau volume ini mudah ya, kita tinggal menambahkan volume limas dan volume balok. Jadi untuk volumenya itu volume limas ditambah dengan volume balok. Nah, volume limas itu adalah sepertiga luas alas dikali tinggi, ditambah V balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, alasnya bentuknya persegi ya, sehingga luas alas ini kita ganti dengan luasnya persegi, sehingga sepertiga S pangkat 2 dikali tinggi ditambah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini adalah volume dari gabungan limas dan balok ya. Menemukan rumus luas permukaan dari gabungan 3 bangun ruang sisi datar ya. Di sini ada limas, kubus, dan balok. Nah, satu-satu dulu ya. Limas sebagai luas 1, kemudian kubus sebagai luas 2, balok sebagai luas 3. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita mencari luas permukaan artinya yang ditambahkan itu adalah kulit-kulit luarnya saja yang menempel seperti ini. Ini tidak dihitung ya, ini juga tidak dihitung gitu, oke? Nah, kita tuliskan dulu luas permukaan gabungan. Saya tulis luas permukaan ya, di sini sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3. Nah, kita cari dulu satu-satu ya. L1 sama dengan seperti biasa, maka luas sisi tegaknya sama. Jumlahnya ada 4 ya. Jadi 4 dikali setengah alas kali tinggi sama dengan ini dicoret, ini dicoret. Jadinya 2 AT. Nah, ini untuk luas 1. Nah, kita cari dulu luas 2-nya. Luas 2-nya adalah kubus. Nah, kubus di sini sisi-sisi yang nempel itu adalah sisi atas dan bawahnya ya. Sehingga sisi yang dihitung hanya 4. Sehingga di sini 4 dikali S pangkat 2. Nah, kemudian kita tentukan luas yang ketiga. Luas yang ketiga ini sebetulnya adalah 3 kalinya kubus ya. Jadi balok ini adalah 3 kalinya kubus. Sehingga kalau kita lihat, kita potong dulu. Ini kita potong menjadi 3 bagian menjadi kubus yang ukurannya sama. Nah, maka untuk sisi yang sebelah kiri yang saya checklist ini, sisinya yang tidak dihitung adalah 1. Sehingga di sini untuk L3 itu ada 5 ya. Ini ada 5 sisi yang dihitung nih. Nah, kemudian yang tengah ini yang dihitung adalah bawah. Ini yang bawah, yang depan sama yang belakang ya. Jadi ada 3. Ada 3 sisi. Kemudian yang samping kanan ini sama dengan yang samping kiri. Ada 5 sisi yang dihitung karena
sisi yang ini nggak dihitung ya. Oke, sehingga kita tambahkan ada berapa sisi pada balok ini. Ternyata ada 5 tambah 3 tambah 5, ada 13 ya. Jadi 13 S pangkat 2 gitu ya. Nah, maka kita masukkan ya ke dalam rumus yang ini ya. Kita masukkan di bawah sini ya. Maka L1-nya rumusnya 2AT ditambah L2 di sini 4S pangkat 2 ditambah ini. L3-nya adalah 13S pangkat 2. Sama dengan karena ini sisi ukurannya sama ya. Sehingga koefisiennya yang 4 ini sama 13 boleh ditambahkan. Sehingga 2AT ditambah 17S pangkat 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau kasusnya seperti ini, limas, kubus, dan balok, maka A-nya di sini, alas sisi tegaknya itu sama dengan ukuran S-nya ya. Gitu. Nah, ini adalah luas permukaan gabungan dari limas, kubus, dan balok. Untuk volume gabungan, kita tinggal gabungkan saja ya. Volume gabungan sama dengan volume limas ditambah volume kubus ditambah volume persegi panjang ya, PPJG ini persegi panjang ya. Oke, sama dengan volume limas itu adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Kemudian ditambah volume kubus. Volume kubus adalah S pangkat 3. Kemudian volume persegi panjang adalah panjang kali lebar kali tinggi. Di sini luas alasnya bentuknya persegi ya, sehingga kita ganti dengan luas dari persegi. Sehingga sepertiga dikali S pangkat 2 dikali T, ditambah S pangkat 3, ditambah panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini adalah volume gabungan limas, kubus, dan balok. Sudah paham ya? Ya, dan untuk lebih paham, kalian lebih rajin lagi untuk melatih diri kalian mencari-cari referensi, bisa di buku K13 atau di internet ya, di YouTube, di Google. Wah, banyak sekali referensi. Dan jangan lupa selalu belajar di ruang belajar matematika. Terima kasih, sampai jumpa di topik berikutnya.